warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Khairunisa, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara, Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Saya Stambuk 2021 semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam kelas. Yang pertama, melanggar tata tertib di sekolah. Nah, kenapa siswa-siswa sering melanggar tata tertib di sekolah? Karena mereka merasa tata tertib di sekolah itu merasa ketat, sehingga mereka selalu melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, bolos di jam pembelajaran, karena siswa merasa ketidakadanya kesadaran terhadap pentingnya menuntut ilmu. Yang ketiga, mengotori kelas, contohnya membuang sampah di laci meja dan di lantai, padahal sudah ada jadwal piket, tetapi siswa tidak menjalankannya. Yang keempat, perkelahian yang sering terjadi di dalam kelas. Nah, masalah ini sudah sering terjadi di sekolah manapun, karena terjadinya kesalahpahaman sehingga menimbulkan perkelahian. Yang terakhir, kelima adalah melawan atau menghina guru. Ini tidak baik ya bagi seorang siswa melawan dan menghina gurunya. Nah, buat kita seorang guru jangan pernah bosan mendidik siswa-siswa kita menjadi lebih baik lagi. Setiap permasalahan kebandalan kepada siswa pasti ada solusinya. Yang pertama, beri motivasi dan semangat kepada anak didik kita. Yang kedua, jangan menegur siswa di hadapan teman-temannya. Nah, itu tidak baik buat kita jadi seorang guru. Kalau misalnya anak didik kita, siswa kita dari salah satu itu bermasalah, buat kasus bandelnya ngampun, sebaiknya kita bawa dia ke ruang BK. Kita bercerita empat mata kepadanya, nasihati dia dengan lemah lembut, buat hatinya menjadi luluh apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Yang ketiga, ini lebih penting, jangan menggunakan nada tinggi, karena tidak semua orang suka dengan nada tinggi. Maka lemah lembutlah terhadap siswa kita, karena siswa ini sekarang ini sangat-sangat berbeda. Dia kalau dikasarin, dikerasin, dia semakin keras terhadap kita. Makanya kita harus menjadi lebih sabar menghadapi siswa-siswa kita. Jauhi dari kata-kata atau nada-nada tinggi kepada siswa atau anak didik kita. Keempat, bersikaplah adil dan tegas terhadap anak didik kita. Nah, ini solusi yang baik. Misalnya, kalau kita saja tidak tegas, maka seorang anak didik kita sepele dengan kita dan meremehkan kita. Jadi, sikap tegas dan baik itu juga sangat penting buat kita. Yang terakhir, kelima, jangan pilih kasih. Misalnya si A rajin belajar tapi dia mendapatkan nilai B, tapi si B tidak rajin belajar tapi mendapat nilai A. Nah, itu yang membuat seorang siswa malas belajar dan semakin menurun kegiatan pembelajaran. Nah, itu tidak baik. Kita menjadi seorang guru, selalulah bersikap adil terhadap anak-anak didik kita. Nah, saya sebagai guru akan memilih metode pembelajaran yang menarik seperti apa kepada siswa-siswa saya. Saya pilih yaitu metode pembelajaran video based learning atau membuat konten. Nah, pasti bertanya kenapa saya mengambil metode pembelajaran video based learning. Karena pada zaman sekarang, siswa sudah banyak menggunakan alat modern, misalnya HP dan laptop. Dan banyak siswa sekarang tidak pede ke depan memberi pendapat karena merasa demam panggungnya dikatakan atau grogi. Tapi mereka sudah terbiasa di depan kamera mengungkapkan perasaan dan ide-ide mereka. Sehingga saya berpikir bahwa saya akan memberi metode pembelajaran video based learning karena mereka akan lebih pede memberi pendapat dari hadapan kamera.
Bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran video based learning? Ini caranya. Yang pertama adalah satu, pilih materi yang akan diajarkan. Hal pertama yang harus guru pintar lakukan adalah menentukan konten materi belajar. Kedua, cari ide dan konsep yang menarik. Ketiga, buat skrip atau storyboard dari konsep yang sudah dibuat. Nah, proses pembuatan ini akan dilakukan uji coba. Yang keenam, lakukan perbaiki atau revisi. Dan yang terakhir yaitu finalis. Bagaimana? Menarikah metode pembelajaran video based learning? Bukan hanya membuat seorang siswa rajin, tetapi membuat siswa aktif dalam belajar dan mengeluarkan ide-ide dan kreatif mereka. Baiklah, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.